Halo semuanya, balik lagi dengan Cecily di video pembelajaran simulasi digital. Nah, kali ini Cica akan menjelaskan untuk latihan 9. Di sini ada contoh soal, yang mana nanti kita akan menggunakan rumus left, mid, right, dan juga if. Nah, yang pertama di sini ada soal tentang siswa yang mengikuti sebuah ujian ya. Jadi, kira-kira mereka akan dipastikan nilainya itu lulus apa tidak lulus. Kayak yang paling pertama itu, kita baca soalnya dulu. Di soalnya di situ dimention, buatlah tabel kelas, jurusan, tahun angkatan, rata-rata nilai, dan keterangan di sebelah tabel kejuruan. Nah, yang paling pertama kita buat dulu tabelnya. Yang pertama itu ada kelas, tahun angkatan, jurusan, tahun angkatan, dan rata-rata nilai serta keterangan. Nah, setelah nomor poin 1 sudah dikerjakan, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu carilah kelas, jurusan, dan tahun angkatan dari tabel kode yang menggunakan rumus left, mid, dan right. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu left, mid, dan right-nya. Oke, jadi dengan soalnya sambil kita kerjakan. Jadi di soal ini kita menentukan kelas, jurusan, dan tahun angkatan itu dari kode tabel yang di sebelah sini. Soal nama ini. Nah, kelasnya itu bisa kalian lihat itu ada kelas 10, terus jurusannya yang di tengah, dan tahun angkatannya. Nah, gimana kita ngambil dari teks ini ke sini tanpa diketik langsung gini ya. Ini salah, tapi kita harus menggunakan rumus. Jadi gimana kira-kira itu menggunakan left, mid, atau right, tergantung posisi yang mana yang mau kita ambil. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu untuk kelas. Nah, kelas ini kan bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, langkah yang pertama kita aktifkan dulu untuk rumusnya, yaitu sama dengan. Nah, karena kita mau ngambil kelas di sini, yaitu kelas 10, karena posisi sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left. Kenapa? Karena left itu artinya kiri. Berarti kita akan mengambil data kiri dari teks ini. Keterangan di sini bisa kalian lihat. Itu kalian pilih di mana posisi teks yang mau kita ambil keterangannya. Yaitu yang di sini ya, yang di kode. Nah, kalau sudah, di sini ada langkah selanjutnya itu num charts ya. Num charts ini apa sih? Num charts itu adalah number karakternya, atau berapa karakter dari di teks cell ini. Nah, karena di sini sudah kita masukkan left, terus teksnya sudah kita masukkan B itu C4, maka selanjutnya adalah hitung berapa huruf kode yang mau kita ambil. 10 berarti hanya 1, kita masukkan 1. Oke, sudah jelas ya. Setelah itu kita tutup menggunakan tutup kurung. Dan kita enter. Nah, maka hasilnya adalah 10. Oke, semua data yang kita ambil untuk kelas ini adalah kelas 10. Oke, kita lanjut untuk jurusan. Jurusan juga menggunakan tabel kode, menggunakan rumus left, mid, atau right. Nah, untuk jurusan, bisa kita lihat di sini jurusan ini posisinya berada di tengah, ya. Nah, gimana cara kita masukkan? Caranya adalah seperti tadi, aktifkan dulu untuk rumusnya, yaitu sama dengan. Terus karena posisi jurusan ini berada di tengah, berarti kita menggunakan mid. Mid itu singkatan dari middle ya. Nah, kalau sudah buka kurung, nah di sini kita klik lagi di mana sel teks kita. Oke, kalau sudah, nah yang koma ini Cece mau ingatkan juga, di sini bisa koma atau titik koma tergantung komputer masing-masing. Kalau punya Cece di sini menggunakan koma. Oke, lanjut. Start number. Start number ini apa? Start number ini dari nomor berapa angka teks yang mau kita ambil itu kodenya. Nah, kita hitung di sana, X itu ke 1, strip itu kedua, M itu ketiga. Kan kita mau ambil MM, berarti kita menggunakan
start numbernya itu adalah 3 karena M itu huruf yang ketiga. Dan setelah itu kita buat lagi koma atau titik koma. Num charge-nya. Num charge itu berapa banyak angka karakter yang mau kita ambil. Nah, karena MM itu 2 huruf ya, di sini juga semua jurusannya 2, kita masukkan 2. Oke, kalau sudah, kita tutup lagi, dan kita enter. Maka jurusannya sudah sesuai ya harusnya. Nah, MM itu MM, AK, PM, PM, AK. Oke, rumusnya kita bisa dilihat ya. Middle, terus buka kurung, C4 dari teks yang mau kita ambil dari kode sini. 3 itu dari mana? Itu dari start number. Atau dari berapa angka yang mau kita ambil kodenya. Karena M itu ketiga, berarti kita masukkan 3 untuk awalan startnya. Dan untuk jumlah kode yang mau kita ambil itu 2, masukkan 2. Dan setelah itu di enter. Hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut untuk tahun angkatan. Nah, carilah tahun angkatan dari tabel kode menggunakan rumus left, mid, atau right. Nah, untuk tahun angkatan bisa dilihat di kode di sini, posisinya itu berada di sebelah kanan. Nah, berarti sama seperti tadi, aktifkan dulu untuk rumusnya. Terus kita masukkan, karena posisinya sebelah kanan, kita menggunakan rumus right. Oke, buka kurung, jangan lupa. Terus kita pilih teks ini di mana yang mau kita ambil kodenya. Selnya ya. Setelah itu koma num charge. Nah, ini tuh sama ya untuk seperti rumus yang di left, tapi beda ini posisinya berada di right. Jadi kita hanya masukkan angka yang dibutuhkan dari si right, yaitu num charge-nya ada berapa. Number charge-nya itu ada tahun 2012 ada 4 angka di sana ya. Jadi terhitung 4 karakter. Kita masukkan 4. Dan tutup kurung. Nah, hasilnya adalah semua tahun 2012. Catatan juga di sini mengapa rumus itu kalian nggak boleh ingat, karena itu harus tergantung dari sini ya. Cara kalian mengerjakan Excel itu nggak perlu diingat rumusnya, dihafal maksudnya, tapi kalian tahu cara membaca rumus yang di bawah ini. Nah, kalau kalian paham berarti nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Oke, jadi kuncinya adalah baca rumus yang di bawah ini. Kalau kalian paham berarti kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal Excel. Oke, dan selanjutnya nomor 3 kita kerjakan itu carilah rata-rata nilai dan seluruh mata pelajaran. Jadi rata-rata nilai ini kita ambil nilainya dari seluruh mata pelajaran yang di sini ya. Nah, caranya itu adalah kita aktifkan dulu rumusnya. Kita menggunakan, untuk cari rata-rata berarti kita menggunakan average. Kita masukkan rumusnya, buka kurung, dan kita pilih satu baris ini ya untuk nilainya. Jangan seperti ini ya, tapi yang benar tuh yang kayak gini aja, satu baris nilainya. Setelah itu kita tutup dan enter. Nah, rata-rata nilainya itu dari nilai-nilainya ini seperti ini ya. Dari sini tuh ada 83, 70 sampai 86. Nah, kalau di laptop kalian masing-masing itu mungkin ada yang desimal itu berlebih. Seperti ini. Nah, cara nguranginnya tuh gimana? Itu ada di bagian home, di group number, kalian pilih aja yang namanya decrease desimal. Decrease itu artinya mengurangi dan increase itu adalah menambah. Jadi karena di sini kita nggak mau menggunakan koma belakangnya, kita bisa menghapusnya menggunakan decrease desimal ya, sampai pas. Nah, jadi tidak ada yang ketik manual, jadi kita harus di sini menggunakan rumus. Jadi jangan ada yang langsung ngetik 83 seperti ini, itu salah. Oke, nanti cek juga kira-kira kalian menggunakan rumus apa enggak. Kalau enggak, berarti kalian mendapatkan nilai yang tidak pas ya, karena kalian ngerjainnya juga nggak pas. Oke, lanjut di soal yang terakhir, yaitu di sini jika nilai rata-rata besar 75, maka buatlah keterangan selamat Anda lulus tes. Dan jika di bawah nilai 75 atau ya, maka keterangannya adalah maaf Anda belum lulus tes. Oke,
Jadi di sini kita menggunakan if. Nah, if itu apa sih sebenarnya? If itu adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Fungsi ini sangat sering digunakan untuk skenario untuk menyelesaikan berbagai perhitungan. Oke, jadi kalau misalnya fungsi if ini true, berarti itu benar. Dan kalau false, berarti itu nilai tampilannya salah. Oke, coba kita kerjakan dulu. Kita buka dulu dengan rumus, aktifkan rumus sama dengan, terus kita masukkan di sini rumusnya adalah if. Nah, kalau sudah buka kurung, terus kita pilih di sini logical testnya. Nah, karena kita mau ambil dari mana nilainya itu berasal dari rata-rata nilai. Karena di sini dicari jika nilai rata-ratanya. Jadi kita masukkan rata-rata nilai di sini. Setelah itu kita ambil besar dari 75. Berarti besar dari 75. Kita buka kurung untuk aktifkan rumusnya. Setelah itu kita masukkan rumusnya yaitu if. Karena jika ya. Buka kurung, terus pilih logical testnya itu adalah dari nilai rata-ratanya yang sudah kita hitung tadi. Setelah itu kita pilih di sini sesuai dengan rumusnya itu besar dari 75. Jadi di sini adalah kita aktifkan dulu rumus selnya. Kita aktifkan dulu rumusnya yaitu sama dengan, dan kita masukkan rumusnya yaitu if. Setelah itu buka kurung, dan di logical test ini kita pilih dari rumus di sini yaitu nilai rata-rata atau rata-rata nilai, diklik. Nah, kita buat sama dengan besar dari 75, koma, kita masukkanlah di sini keterangan untuk yang lulus. Selamat, Anda lulus tes. Nah, ini kan berarti nilai yang di atas 75 itu berarti mendapatkan keterangan selamat Anda lulus tes. Tapi kalau jika tidak, kita masuk ke value if false-nya. Gimana kalau di bawah 75? Ini kita nggak perlu masukkan angka 75-nya lagi, kita langsung masukkan keterangan maaf Anda belum lulus tesnya. Karena di sini cuma satu kondisi ya. Kalau dua kondisi atau lebih kita baru membuat if-nya ini lebih panjang. Karena ini kondisinya hanya segini aja, berarti kita buat langsung keterangan tidak lulusnya yaitu maaf Anda belum lulus tes. Tutup dengan kutip dan tutup dengan kurung. Enter. Nah, coba kita lihat hasilnya. Jadi di sini kalau nilainya di atas 75 berarti dia lulus, tapi kalau di bawah 75 berarti dia nggak lulus. Nah, kita lihat 83 lulus tes, 70 belum lulus tes karena 70 di bawah 75. 83 lulus tes, 50 belum lulus tes, dan 77 ini lulus tes, 86 juga lulus tes. Jadi sesuai ya. Nah, jadi mengerjakan untuk latihan ini sangat mudah asal kalian paham maksud dari si rumus-rumus itu. Dibaca untuk ini ya, yang rumus-rumus ini, dan kalian paham. Untuk video pembelajaran latihan 9 ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.